Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, hari ini saya akan membuat konten cara membuat website yang cepat ya, dalam 1 jam selesai. Ini sangat bermanfaat bagi kita yang tidak terlalu banyak paham tentang bahasa pemrograman ya. Kita membuat website dengan cara cepat ya, menggunakan vendor dari Google ya, yaitu site.google.com ya. Misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, bekerja di sekolah ataupun di kampus ya, dan belum memiliki website untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka kita bisa membuatkan website tersebut ya dalam waktu 1 jam selesai. Yang penting konten-kontennya ataupun naskahnya sudah terkonsep. Misalkan kita akan membuat sekarang website sekolah ya, berarti dalam website sekolah ini yang dibutuhkan adalah seperti pendaftaran ya, informasi tentang sekolah, bayaran, guru, jadwal pelajaran dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa klik subscribe ya yang ada di bawah sini untuk mendukung channel saya agar lebih berkembang lagi. Oke, kita simak saja. Silakan dibuka browsernya ya. Browsernya bebas di sini menggunakan Mozilla ataupun juga Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah, dibuka Chrome-nya. Oke, setelah dibuka di sini langsung ketikkan saja ya. Site ya, site test ya .google.com seperti ini. Enter. Di sini setelah kita diklik alamatnya, URL-nya ya. Nah, di sini ada tanda plus nih. Nah, kalau misalkan kita sudah ada membuat website ya, di sini muncul nih ada websitenya ya. Kalau misalkan kita mau bikin baru, di sini ada klik tanda plus di sini, klik. Tunggu ya. Nah, di sini ada langsung kita tulis judul halaman Anda. Misalkan judulnya adalah, kita blok saya di sini misalkan SMP ya. SMP, kita buat website sekolah ya, IT Apta misalkan ya, multimedia. Nah, di sini judulnya udah besar ya. Kalau misalkan kita mau kecilkan, di blok saja. Di sini ada pilihannya ya. Misalkan yang ini, tapi saya besar saja di sini. Kemudian mau dibolkan ini, mau dimiringkan ini ya. Oke, kalau mau rata kiri kanan tinggal pilih sini. Saya pilih center saja ya. Setelah kita menuliskan judul, di sini ada untuk merubah gambar ya atau background. Klik ubah gambar di sini, kemudian pilih gambar. Nah, di sini pilih gambar, misalkan saya memilih gambar yang ini ya. Misalkan yang ada gambarnya ini misalkan ya. Pilih, maka gambarnya akan masuk ke sini ya. Kemudian di sini setelah gambarnya masuk, kita masukin logo, klik di logo. Misalkan cari logonya yang mana, misalkan saya logonya yang ini ya, open ya. Setelah itu tunggu. Nah, ini logonya sudah masuk, kita close saja. Maka di sini logonya sudah muncul ya. Nah, biasanya setelah judul ya, setelah logo, terus di situ ada ucapan selamat datang misalkan di bawah sini ya. Saya akan coba menambahkan tag di sini ya. Untuk menulisnya pilih kotak tag di sini, klik. Nah, di sini ada ya. Kemudian kita tuliskan misalkan selamat datang ya. Selamat datang di website sekolah SMP IT Apta. Sekolah ini merupakan sekolah Islam terpadu di bawah Yayasan Ahmad Fatoni Tati ya, atau disingkat Yayasan Apta, yang berlokasi di Kampung Kiara, Desa Kiara,
Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Nah, seperti itu. Kemudian kita blok ya, biar ada kita di tengah-tengah center seperti ini. Nah, kemudian saya ingin ganti tema ya, misalkan temanya di sini. Nah, ini kalau ini latar belakang ya, klik latar belakang bagian, misalkan saya pilih penekanan. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin merubah tulisannya, di sini ada tulisan pilihan tema ya. Misalkan temanya saya warnanya warna ini ya. Nah, maka berubah gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita menuliskan selamat datang ya, kemudian di sini biasanya ada gambar di bawah sini. Cara menuliskan gambar, pilih sisipkan ya. Kemudian di sini ada gambar nih. Ya, misalkan gambarnya saya pilih yang deret 3 ya, deret 3 klik. Nah, maka di sini muncul gambarnya. Dan di plus di sini ini untuk menambahkan gambarnya ya, memasukkan gambarnya, klik plus. Kemudian pilih gambar ya. Atau sini kita klik lagi, pilihnya upload ya. Kita cari gambar yang ada di komputer sini. Misalkan saja udah menyiapkan gambar di sini, menyiapkan gambar buku di sini ya kalau nggak salah. Nah, di sini nah, misalkan saya ada gambar-gambar buku di sini ya, atau gambar yang lain ya. Atau misalkan di dokumen cari gambar ya. Nah, misalkan gambarnya seperti ini ya, klik. Nah, ini udah muncul gambarnya. Kemudian cari lagi ya gambarnya yang menyesuaikan dengan nama sekolahnya ya, misalkan yang ini ya. Terus cari lagi gambarnya, karena di sini 3 berarti kita siapkan gambar sebanyak 3 ya. Setelah itu misalkan saya masukin gambar yang mana ya. Nah, misalkan gambarnya yang inilah ya. Nah, jadi ada 3 gambar nih ya. Kemudian di sini misalkan klik untuk edit text. Misalkan di sini itu jurusannya misalkan ada perkantoran ya, tulis perkantoran ya. Atau misalkan desain multimedia gitu kan, atau desain grafis ya. Oke, kemudian di sini ada pemrograman dan TKJ misalkan ya. Kemudian di sini ada perkantoran. Nah, seperti itu ya. Tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada tag yang kecil lagi ya. Kita bisa dimasukkan di sini misalkan, karena di sini desain grafis berarti misalkan semacam deskripsi ya, di sekolah ini kalian akan paham ilmu desain ya. Contoh seperti itu. Kemudian di sini di jurusan ini akan diajarkan pemrograman desktop misalkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di perkantoran ya, di jurusan ini kalian akan belajar teknik perkantoran gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Lihat dulu misalkan kita publishkan, nggak apa-apa, langsung publishkan. Jadi nyicil ya. Nah, di sini diarahkan nama websitenya apa gitu kan ya. Nama situsnya apa. Misalkan karena di sini sekolah ya, berarti harus berhubungan dengan nama sekolahnya misalkan ya. Misalkan SMP strip Apta misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini tidak warna merah berarti ini udah bisa dipakai ya. Berarti ntar alamatnya ini ya, site.google.com SMP Apta. Kemudian pilih publishkan ya. Nah, ini sudah jadi ya websitenya, tinggal kita lihat, coba pilih di sini, lihat situs yang sudah dipublishkan ya, klik. Nah, ini sudah jadi ya guys. Jadi ini
Ini logonya, cuma logonya nggak terlalu kelihatan ya, kecil. Kemudian di sini namanya, di sini ucapan selamat datang, di sini gambarnya, kemudian di sini ada nama-nama jurusannya ya, ada desain grafis, kemudian ada perkantoran ya. Nah, kemudian saya akan klik di gambar di sini ya. Jadi ketika misalkan saya akan coba tes ya, saya akan klik link di sini ya, di sini akan terdiarahkan ke ini ya, atau misalkan di desain grafis di sini ya, di tulisannya saya klik link di sini, kemudian akan saya arahkan di sini ke, misalkan saya akan buat link misalkan ini ya, apa namanya, ke artikel tentang desain grafis ya, misalkan ya, desain grafis ya. Cari, coba misalkan kita contoh saja ya. Ya, contoh di sini misalkan ya, klik di sini. Nah, ini akan diarahkan ke URL yang lain ya, yang berhubungan dengan desain grafis. Klik yang ini. Kemudian kita klik lagi ke sini ya, misalkan di blog di sini, klik link. Nah, kemudian tautannya yang barusan di copy kita masukin ya, yang ini kita copy ya, copy, kemudian dipaste di sini ya, kemudian kita terapkan ya. Coba sekarang kita lihat ya, di sini kita refresh saja untuk melihat hasil perubahannya. Kemudian kita lihat yang desain grafis di sini. Di sini belum dipublishan ya, saya publishkan dulu di sini biar ntar perubahannya jalan. Oke, di sini klik publishkan lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini misalkan. Nah, tadi kalau karena sudah dilingkan, maka di sini muncul garis bawah ya, dan muncul gambar hand atau tangan ya, hand menunjuk. Kalau ini kan belum dilingkan, jadi ketika saya sorot di pemrograman dan TKJ di sini kursornya itu normal begitu saja. Nah, kalau saya klik di sini, maka ini akan ngelink ke web yang kita linkkan tadi gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini akan kita buat halaman baru ya. Jadi misalkan untuk keterangan tentang desain grafis ini ya, seperti ini. Kalau ini kan punya contoh yang orang ya. Nah, seperti itu ya guys. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan di bawahnya di sini, misalkan kita menambahkan visi dan misi ya, visi dan misi. Nah, untuk visi dan misi saya akan coba pilih di sini menyisipkan yang namanya tag yang diciutkan ya. Klik di sini. Nah, jadi tag yang diciutkan itu maksudnya ketika diklik tulisannya, maka sub kontennya ataupun sub tulisannya akan muncul gitu. Contoh di sini misalkan visi ya. PC ya. Nah, di bawah di sini PC-nya isinya, misalkan PC-nya itu SMP ya, SMP IT Apta tahun 2025 ku internasional misalkan gitu ya. Nah, kemudian ketika kita lihat dulu ya, perhatiin jauh dulu kayak gimana sih untuk tulisan diciutkan itu, seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Ketika saya klik PC, nah klik, maka tulisannya muncul di bawahnya. Ketika saya klik lagi, tulisannya tidak muncul ya. Jadi semacam kayak link juga gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita menambahkan misi ya, menambahkan misi. Berarti misi yang ini bisa, atau ini juga bisa duplikat ya. Nah, ini duplikat ya. Kalau misalkan mau pilih ini boleh, tapi saya klik di sini duplikat saja. Jadi kita akan nambah di bawahnya gitu kan. Tapi nggak nambah ya. Klik misalkan, atau langsung di sini saja ya. Pilih yang ini. Nah, sekarang tulisannya misalkan misi ya.
misi, kemudian klik di sini. Nah, misi itu biasanya kan ada 1 sampai 3 misalkan. Saya pilih di sini numbering ya. Misalkan nomor 1 SMP IT APTA siap bersaing dengan sekolah di Banten gitu kan. Siap misalkan menjadikan peserta didik yang unggul berdasarkan imtak gitu kan ya, atau iman dan takwa. Terus yang ketiga di sini siap menjadikan peserta didik hafiz Quran misalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah visi dan misi, misalkan di bawah sini ada tombol daftar misalkan ya. Nah, untuk tombol daftar saya pilih di sini yang namanya tombol di sini. Nah, itu tombol klik. Misalkan di sini misalkan yuk buruan daftar sebelum kursi penuh itu kan ya. Nah, kemudian ntar di sini ada contoh ya seperti ini misalkan ya. Oh ya, di sini ya. Di sini, nah ntar di situ harus ada tautannya misalkan ya. Tautannya seperti misalkan kita ini ya. Misalkan kita buat dulu ya. Buat dulu di Google Chrome ya, atau di apa namanya, di Google Formulir ya. Misalkan saya di sini buka ini dulu ya. Nah, di sini ada yang namanya saya buka dulu misalkan di sini Gmail saya ya. Gmail saya. Kemudian kita masuk ke Google Drive ya. Google Drive di sini. Nah, jadi kita buat form pendaftaran secara online. Nah, kemudian pilih plus ya. Setelah dipilih plus, di sini pilih yang misalkan klik di sini ya. Nah, di sini ada Google Formulir ya. Klik Google Formulir. Nah, pilih yang kosong ya. Yang kosong. Nah, kita misalkan di sini judulnya apa? Form ya. Formulir daftar sekolah SMP IT APTA misalkan ya. Kemudian di sini tulis misalkan judulnya di sini nama calon murid ya. Nah, kemudian di sini jawabannya singkat ya. Nah, kemudian di sini tambah aja ya, misalkan asal sekolah ya. Asal sekolah misalkan. Di sini kita pakainya yang pilihan ya, misalkan centang ya. Nah, misalkan di sini SD Kiara ya. Dan di sini tambah lagi SD Ampel. Dan di sini SDN Citerep misalkan ya. Kemudian di sini tambah lagi SDN Ragilan ya. Misalkan seperti itu ya. Kemudian tambah lagi di bawahnya, misalkan di sini nomor telepon atau HP ya. Oke. Nah, kemudian kita copy linknya ya. Kita copy linknya, kirim di sini. Klik yang ini, yang gambar link ya, perpendek URL-nya, kemudian copy ya, salin. Nah, kemudian kita buka di sini. Kita akan menambahkan di sini tadi itu apa ya, tombol ya untuk daftar. Klik di sini, kemudian misalkan daftar sekarang misalkan ya. Nah, di sini ya,
Di sini tautan yang barusan kita copy di Google Formulir kita paste seperti ini, lalu sisipkan. Nah, maka ntar akan tampil seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita publishkan, nah kita publishkan dulu, cicil ya, nggak mesti harus nunggu selesai. Nah, seperti itu. Maka kita lihat yang dipublishkannya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah ada form daftarnya ya. Klik di sini. Kalau saya klik daftar, maka langsung lari ke form yang tadi gitu kan. Nah, tinggal diisi di sini. Misalkan calonnya, misalkan nama mahasiswa misalkan Dadang ya, nama muridnya, SD-nya Ampel, kemudian nomor teleponnya sekian kan gitu. Kirim. Maka ini sudah masuk ke email panitia daripada SMP IT Abdul Multimedia ya. Nah, jadi begitu simpelnya ya, begitu cepatnya kita sudah memiliki website ya. Kemudian di website ini juga ya, kita bisa mengatur ya. Misalkan saya perhatiin jauh dulu, klik di sini. Misalkan ntar ketika kita lihat di handphone tampilan seperti ini. Nah, misalkan di handphone ya tampil seperti ini. Jadi udah responsif ya. Ini kalau di tablet seperti ini. Nah, gitu. Kalau di laptop ya seperti ini, full ya. Jadi kita bisa menambahkan di bawahnya ntar misalkan map ya, atau alamat gitu kan. Terus kita bisa menambahkan gambar berbentuk gambar berbentuk slide ya. Jadi di sini banyak pilihan-pilihannya ya. Di sini ada halaman ya, ada tema gitu kan. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar deret ya, ada 4, ada daftar isi, misalkan ada YouTube ya, ada kalender, ada peta ya. Misalkan saya akan menambahkan di sini YouTube ya misalkan, atau misalkan profil tentang sekolah ya. Klik di sini misalkan YouTube. Nah, kita klik dulu di bawah sini ya, bawah sini klik YouTube. Nah, maka tinggal kita cari misalkan profilnya sekolahnya, misalkan profil sekolah, misalkan cari dulu ya profil sekolah ya. Kalau misalkan ini contoh aja, misalkan profil sekolah Kiara misalkan ya. Profil sekolah Serang ya, seperti ini misalkan ya. Ini contoh saja ya. Klik ini misalkan ya. Kalau sudah ketemu klik, lalu pilih. Nah, maka di bawah sini udah muncul ya YouTube-nya gitu kan. Ini contoh saja ya. Kemudian kita menambahkan map atau peta ya, di sini klik peta. Kemudian saya tulis di sini petanya misalkan SMP IT Apta misalkan. Nah, ini ada munculnya, klik lalu pilih. Nah, maka di sini untuk petanya sudah muncul ya. Nah, jadi kalau misalkan saya preview ya, maka seperti ini tuh ya. Jadi udah ada visi misi, ada misi, kemudian di sini ada daftar ya, ada YouTube dan juga ada map. Oke, misalkan setelah ini saya akan menambahkan create by ya, misalkan di sini create by-nya misalkan di sini tambahkan, bisa di sini tambahkan footer ya, klik tambahkan footer. Misalkan di sini create, misalkan create by IT SMP ya, by Dadang misalkan ya, Dadang seperti ini ya, atau nama sekolahnya ya, create by SMP IT Apta ya, seperti itu. Kemudian dibikin center, kemudian dimiringkan di bawah. Kalau kita perhatiin jauh, kurang lebih seperti ini tampilannya tuh ya. Misalkan saya pakai yang handphone dulu seperti ini ya. Jadi nah di sini ada create by ya, atau kayak copyright gitu kan. Jadi akan lebih bagus ya. Jadi kita sudah memiliki website dengan cepat ya. Kemudian kita publishkan di sini, publishkan. Setelah dipublishkan, kemudian kita publishkan lagi ya.
Nah, untuk melihat hasilnya, jadi ini hasil yang sudah siap dilihat oleh banyak orang. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi sudah punya website yang responsif ya, bagus, dan juga kita udah bisa menerima pendaftaran secara online di sini ya. Itu guys, cara membuat website instan, hanya butuh waktu 1 jam, tapi tampilannya sangat bagus, responsif, bisa dilihat di handphone ya, di tablet, dan juga di desktop gitu kan. Oke, video untuk membuat website hari ini itu saja ya. Ntar kita akan coba membuat ya di video berikutnya, membuat yang lebih lengkap ya, termasuk misalkan kita ada pilihan download ya, download materi, ataupun ada presentasi ya, menambahkan menu yang lainnya gitu kan. Oke, jangan lupa di klik subscribe ya, kemudian komentar, dan juga aktifkan loncengnya biar ntar di video membuat website lebih lengkap kalian dapat update-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.